Ya Abdullah bin Walid bafadal ankahtuka wa zaujatuka ala mahtubatika binti Muhammad binti Rifda Amaliyah binti Muhammad bin Abdullah Baharun bil mahar wahad miliun rupiah halal. وبنت تزويجها ونكاحها بالمذكور. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, yang berbahagia, saudaraku Abdullah Walid Bafadal, yang sebentar lagi engkau akan nikahkan Amami Muhammad dengan putrinya Rifdah Amalia. Dan kepada yang hadir, yang telah menunggu untuk menyaksikan akad nikah ini. Pada saat kita kumpul di sini, ada saudara-saudara kita yang sedang menunggu antrian panjang untuk cuci darah. Di saat ini juga ada antrian panjang tentang orang-orang yang mau diamputasi kakinya untuk hidup tanpa kaki selama-lamanya. Dan di waktu yang bersamaan ini juga yang kita bergembira, ada saudara-saudara kita yang menunggu datangnya bom yang akan mengguncang tempat tinggal dia. Dan di waktu ini juga tidak sedikit saudara-saudara kita yang tidak tahu apa yang hendak dia makan. Ana ingin mengingatkan atas nikmat yang Allah berikan. Kita nggak berhenti mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tadi salat subuh kita mengatakan itu. Salat duhur kita ulangin lagi. Tapi terkadang kita tidak memaknai betapa maha terpujinya Allah Jalla Jalaluhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, ana yakin semua yang hadir sehat badannya, tidur juga enak, indahu qutu yaumihi, dia punya yang dia makan hari itu saja, besok nggak tahu, lusa apalagi. Orang yang dapat tiga nikmat ini seakan-akan dunia dan isinya dihantarkan kepada dia. Tapi kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Saudaraku Abdullah Walid Bafadal, engkau mendapatkan nikmat yang agung. Orang-orang hadir menyaksikan engkau hendak mengatakan qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Engkau nggak pernah ikut membesarkan Rifdah, nggak pernah ngasih makan dia, nggak pernah merasakan beratnya menggendong dia tatkala dia kecil dan menangis. Tapi dengan engkau mengatakan gabil itu selesai, maka ingat dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, syukuri pernikahan itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum li ahlihi aw li nisa'ihi. Orang mukmin yang paling sempurna imannya. Ini jamaah kita kadang-kadang lihat orang, masya Allah fulan hafal Quran, fulan menyampaikan ceramah dengan baik, fulan ada banyaklah tanda-tanda dia orang baik. Tapi ternyata orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik karakternya, paling baik akhlaknya. Akhlak ini ada dua, akhlak bawaan lahir, ada akhlak yang diusahakan. Yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Dan ternyata ukuran yang terbaik itu
Di hadis yang sama, Nabi SAW mengatakan khiyarukum linisaihi. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama bininya, sama istri-istrinya. Jadi kalau mau tahu orang baik, ya tanya sama istri. Dan semoga ilmu yang dipelajari sama Abdullah selama ini bisa diamalkan. Karena akhlak itu nggak bisa dilihat dari nilai, rapot, nggak bisa. Matematika bisa dilihat ya, pelajaran lain bisa, tapi akhlak nggak bisa. Karena akhlak itu amali, diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan ini. Dan engkau entar lagi akan mengambil perjanjian yang Allah menyebutnya wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang berat pertanggungjawabannya. Nih para jamaah, para suami ya, jangan berharap masuk surga. Engkau mungkin berkata, ana sudah kasih sandang, pangan, papan, apa kurangnya anak? Yang engkau mungkin mengatakan itu, merasa sudah kau berikan semuanya kepada istrimu. Tapi tugas terbesar seorang suami adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Ada sirat yang para nabi pun akan melewatin sirat. Sudah menjadi keputusan Allah. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan melewatin tuh yang namanya sirat, yang berada di atas neraka jahanam. Itu sudah keputusan Allah, nggak bisa dirubah. Ada yang sampai dengan selamat tanpa ada luka, tanpa terbakar sedikit pun. Tapi ada yang sampai walaupun luka-luka masih selamat dia. Tapi ada yang terjun bebas ke dalam api neraka. Na'udzubillah minan nar. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kadangkala para suami ini merasa, ana sibuk Ustaz, ana syughul, ana kerja, ana berjuang mencari nafkah. Iya betul, itu tugasmu. Tapi ada tugas yang besar, menyelamatkan istrimu dari api neraka. Lu gimana menyelamatkan dia? Kata Ali bin Abi Thalib, allimuhum wa adibuhum. Ajarin, didik istrimu. Gimana mau mendidik istri sedangkan dia nggak punya ilmu? Dia nggak tahu bagaimana mendidik istri. Bagaimana menjadi suami yang baik, nggak pernah belajar. Bagaimana menjadi ayah teladan juga nggak tahu. Yang ada dalam benak dia bagaimana 1 juta jadi 100 juta. Dia pintar. Untuk merubah fulus itu jadi 1 juta sampai 100 juta, masya Allah. Tapi bukan itu. Maka harapan anak Abdullah bisa melakukan itu. Selamatkan Rifdah. Karena masalah Rifdah ini kurang. Nabi SAW mengatakan tentang Rifdah ini, naqisatu aqlin wa din. Agamanya kurang dia. Akalnya kurang. Dan engkau diangkat sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin ini harus perhatian sama istrinya, sama anak buahnya. Dia tahu anak buahnya kurang. Kalau anak buahnya sempurna, dia yang jadi pemimpin. Maka ketika engkau dijadikan pemimpin, engkau fahami dia kurang. Maka Nabi SAW mengatakan, la yafraq mu'minun mu'mina. Nggak boleh, kata Nabi SAW. Seorang suami yang beriman benci sama istri yang beriman, nggak boleh. Loh, terus gimana dia punya perilaku yang nggak aku sukai? Ya semua harim-harim sama seperti itu. Terus in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku yang nggak disukain dari Amalia, lihat kepada kebaikan dia. Bagaimana ketika dia hamil anakmu nanti? Bagaimana ketika dia mempertaruhkan nyawanya demi engkau? Wallahi sebagian kita lupa sama istrinya ketika dia melahirkan anaknya. Yang anak ini sampai mati akan membawa nama bapaknya, bukan nama ibunya. Dia lupa dengan perjuangan itu emak. Dia punya kekurangan, iya. Lihat kepada kelebihannya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah Azza wa Jalla. Pergauli istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang penuh dengan ihsan. Fa in karihtumuhunna, kalau engkau benci, engkau balikin. Amalia, Ami Muhammad kayaknya ana sudah nggak kuat. Memangnya
Sabar. Kalau engkau nggak suka, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi engkau benci, di balik itu Allah jadikan banyak kebaikan. Adapun buat Rifdah Amalia binti Muhammad Baharun ya. Banyak perempuan menjadikan standar romantisme itu TikTok. Menjadikan standar sakinah, mawaddah, rahmah itu quote-quote yang ada di Instagram, di media sosial. Enggak. Bukan. Ada dalam Al-Quran. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fassalihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan-perempuan yang soleha, perempuan-perempuan yang baik itu yang taat, yang nurut sama suaminya, yang menjaga kehormatan dirinya. Yang kata Nabi SAW menjelaskan tentang ayat ini, idza nadharta ilaiha sarrat. Kalau dipandang nyenengno ati. Nih buat emak-emak ya. Kadang-kala perempuan setelah menikah dia nggak jaga badannya. Yang awalnya zuat beratnya 49, habis zuat 94 berat. Kenapa nggak jaga? Perempuan yang paling baik itu kalau dipandang nyenengno ati. Dia pandai bersolek buat suaminya, akhlaknya mulia. Sebagian perempuan kapan cantik kalau datang kondangan? Antum lihat tuh harim-harim kalau datang kondangan, Masya Allah, bening-bening sampai rumah budak. Itu terjadi. Kalau disuruh taati suamimu, apapun perintah Abdullah Walid, nurut sama dia. Kalau suamimu nggak ada di rumahnya, jaga kehormatan dirimu, jaga hartamu, dan banyak berdoa, memohon kepada Allah. Karena rumah tangga membutuhkan kesabaran, butuh untuk saling memahami dan melengkapi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.